Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hukum acara perdata. Apa itu hukum acara perdata? Hukum acara perdata menurut Abdul Qadir Muhammad adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan atau hakim sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata memiliki batasan-batasan yang ada, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum material. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, pemeriksaan, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara perdata yaitu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan atau di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Jadi di sini adalah peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya kita mempertahankan hak kita, hak keperdataan kita, sampai dengan putusannya itu bagaimana. Nah, hak-hak keperdataan kita itu salah satunya apa? Yaitu di sana tentang waris, itu salah satunya, ya kan, tentang keluarga, tentang perkawinan, tentang perceraian, itu termasuk di dalam diatur di dalam hukum perdata, dan juga tentang perjanjian atau perikatan. Selanjutnya adalah tentu hukum acara ini ada sumber hukumnya yang mendasarinya. Salah satunya atau beberapa sumber hukum acara perdata yaitu Undang-Undang RI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jurisprudensi yaitu keputusan hakim terdahulu. Selanjutnya adalah perjanjian internasional. Yang ketujuh, adat istiadat, di mana Indonesia terdiri dari berbagai pulau sehingga memiliki berbagai suku. Maka di sini salah satu sumber hukumnya adalah adat istiadat. Contohnya adalah tentang masalah waris. Selanjutnya adalah doktrin atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Selanjutnya adalah di sini Herziene Indonesische Reglement. Selanjutnya adalah Rechtsreglement Bajingwisten. Selanjutnya adalah Reglement Burgerlijke Rechtsverordning. Setelah kita mengetahui pengertian hukum acara perdata itu apa, kemudian sumber-sumber hukum acara perdata itu apa, masuklah kepada azas-azas hukum acara perdata. Yang pertama adalah hakim bersifat pasif. Hakim bersifat pasif di sini maksudnya adalah gugatan itu harus inisiatif para pihak, bukan dari hakimnya. Jadi ketika ada gugatan maka di sini hakim baru mengadili, seperti itu ya. Yang kedua adalah hakim bersifat aktif. Hakim bersifat aktif di sini adalah hakim aktif mendamaikan, aktif memberikan nasihat kepada para pihak. Selanjutnya adalah di sini hakim selanjutnya sidang peradilan terbuka untuk umum.
Artinya di sini adalah proses pengadilan tersebut bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang boleh hadir di dalam pemeriksaan perkara di persidangan kecuali ada peraturan lain. Hal ini diatur dalam pasal 179 ayat 1 HIR. Selanjutnya adalah para pihak harus diperlakukan sama atau persamaan di muka hukum. Hakim harus memberikan atau bersikap adil kepada para pihak. Tidak boleh hakim pilih kasih. Jadi hakim memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. Kemudian putusan harus disertai alasan. Nah, di sini hakim dalam memutuskan harus ada alasan yang kuat, misalnya masalah perceraian. Di sana harus ada alasannya mengapa diputuskan perceraian. Bisa jadi karena terjadi percekcokan yang terus-menerus sehingga tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah. Nah, ini salah satu contoh alasan di dalam putusan hakim. Selanjutnya, tidak ada keharusan mewakilkan. Hal ini diatur di dalam HIR. Artinya para pihak bisa diwakili oleh kuasanya, atau para pihak itu bisa langsung hadir dalam persidangan. Sebenarnya kalau para pihaknya hadir di dalam persidangan itu lebih memudahkan hakim, karena hakim bisa berkomunikasi langsung dengan para pihak yang berperkara. Selanjutnya adalah proses peradilan cepat. Jadi proses peradilan di sini cepat, tidak boleh dihambat atau dimundur-mundur. Di sini ada batasannya kurang lebih 6 bulan. Selanjutnya adalah beracara dikenai biaya. Kita menyadari bahwa suatu acara itu ada prosesnya sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, biaya-biaya yang biasanya dikeluarkan itu adalah biaya untuk administrasi, biaya untuk ketika dari pihak pengadilan itu memberitahukan kepada para pihak tentang adanya proses pengadilan ini. Ada juga pemberitahuan tentang pemanggilan. Nah, di sini kan membutuhkan biaya. Bagaimana jika yang bersangkutan tidak mampu? Maka di sini dilampiri dengan surat keterangan tidak mampu agar terbebas dari biaya. Selanjutnya adalah hakim harus berusaha mendamaikan, karena kita menyadari bahwa terkadang gugatan ini diajukan karena adanya salah paham dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindarinya, maka di sini hakim berusaha mendamaikan para pihak. Selanjutnya, hakim terikat pada alat-alat bukti. Jadi, hakim sebelum mengambil keputusan itu harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Salah satunya adalah adanya saksi atau adanya bukti tertulis. Itu adalah salah satu contoh-contoh alat buktinya. Demikian penjelasan dari Ibu tentang apa itu pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber hukum acara perdata itu apa aja, dan sampai pada asas-asas hukum acara perdata. Semoga bermanfaat.